Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Kudaryati dengan NIM 205211281 dari kelas MBS 6I. Konsep perdagangan internasional merujuk pada kegiatan pertukaran barang, jasa, dan sumber daya antara negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ini melibatkan ekspor dan impor antara negara-negara yang terlibat. Tujuan utama perdagangan internasional ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari negara-negara yang terlibat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, akses ke pasar yang lebih luas, dan peningkatan pertukaran pengetahuan dan teknologi. Lalu kita beralih pada konsep perdagangan Islam. Perdagangan internasional dan perdagangan Islam sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu sebuah konsep dalam bagaimana cara kerja perdagangan itu berlangsung. Hanya saja yang membedakan di sini adalah dalam konsep perdagangan Islam lebih spesifik menekankan penerapan hukum atau aturan-aturan yang diberikan oleh agama Islam dalam melakukan perdagangan. Konsep perdagangan Islam dan konsep perdagangan internasional memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang relevan. Akan tetapi dari kedua konsep tersebut tetap memiliki hubungan, diantaranya ekonomi dan prinsip, larangan riba, keadilan dan saling menguntungkan, sistem keuangan syariah, dan keterbukaan terhadap perdagangan. Meskipun ada beberapa persamaan dalam prinsip dan nilai-nilai yang mendasari perdagangan, dalam perdagangan internasional perlu diingat bahwa konsep perdagangan Islam terutama berkaitan dengan praktek perdagangan dalam konteks masyarakat Muslim, sementara perdagangan internasional melibatkan berbagai agama, budaya, dan sistem hukum yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saya mengambil salah satu UMKM yang ada di Kota Klaten yang pernah saya jadikan sebagai narasumber, yaitu PT Mini Gitar Indonesia, yang dimana produk dari UMKM tersebut telah sampai ke mancanegara, terutama di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. PT Gitar Mini Indonesia sendiri adalah sebuah usaha yang memproduksi miniatur gitar, yang dimana Bapak Pramono selaku pemilik PT Gitar Indonesia mengatakan bahwa beliau membuat replika gitar musisi legendaris dalam bentuk miniatur seperti Slash dari Guns N' Roses, Bob Marley, kemudian George Harrison, dan Pink Floyd. Oke, yang pertama, etika dan prinsip. Perdagangan Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam yang mencakup keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam konteks perdagangan internasional, di mana prinsip keadilan, kejujuran, dan manfaat bersama juga dianggap penting. Dari sejarah berdirinya PT ini dulunya pernah ditipu oleh salah satu distributor yang ada di daerah Jogja, dan dari pengalaman tersebut PT tersebut percaya bahwa jika kita bersabar dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi, pasti akan diberikan lebih oleh Tuhan, dan pada akhirnya PT ini dipercaya oleh distributor yang ada di Amerika Serikat dan menjalani kerjasama bisnis. Larangan riba. Islam melarang praktik riba atau bunga dalam perdagangan. Hal ini berarti bahwa transaksi yang melibatkan bunga atau riba tidak diperbolehkan dalam perdagangan Islam. Seperti apa yang pernah diceritakan oleh Bapak Pramono, di mana PT Gitar Mini Indonesia dalam melakukan transaksi selalu menggunakan syariat Islam, yang dimana dalam pembayaran tersebut tidak adanya bunga. Dalam perdagangan internasional, meskipun praktik riba tidak secara eksplisit dilarang oleh hukum, beberapa keuntungan yang melibatkan bunga telah menjadi bahan perdebatan dalam konteks global. Keadilan dan saling menguntungkan. Perdagangan Islam mendorong keadilan dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. PT Gitar Mini Indonesia ini adalah produsen, dan produk tersebut disalurkan kepada distributor yang berada di Amerika Serikat, dan oleh distributor tersebut produk tersebut dipromosikan. Dalam hal ini terjadilah kerjasama yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Prinsip ini juga menjadi tujuan dalam perdagangan internasional, di mana negara-negara berusaha mencapai kesepakatan
perdagangan yang adil dan saling menguntungkan melalui perjanjian bilateral dan atau multilateral. Sistem keuangan syariah. Perdagangan Islam seringkali terkait dengan sistem keuangan syariah yang melibatkan instrumen dan praktik keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Seperti halnya poin nomor 2, bahwa dalam pelaksanaannya PT tersebut tidak menggunakan transaksi yang keluar jalur hukum Islam. Keterbukaan terhadap perdagangan. Islam mendorong keterbukaan terhadap perdagangan dan menghormati hak-hak individu untuk berdagang. Bapak Pramono mengungkapkan produknya tersebut sengaja tidak dijual di pasar Indonesia karena produk tersebut memiliki pasaran harga yang tinggi di Indonesia, tetapi bisa diterima oleh pasar di luar negeri. Maka dari hal ini, Bapak Pramono memberikan kesempatan bagi pengrajin-pengrajin lain yang ada di Indonesia untuk menjual produknya di dalam negeri. Oke, prinsip ini juga relevan dalam konteks perdagangan internasional, di mana negara-negara umumnya berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan lintas negara dan menghormati kebebasan perdagangan.